Film terbaru Monsterverse kembali menjadi bahan pembicaraan banyak orang. Godzilla x Kong The New Empire baru saja merilis first trailer yang dirilis di ajang CCXP. Di saat yang sama, sekarang juga sedang tayang seri spin-off Monsterverse yang berjudul Monarch Legacy of Monsters yang tayang di Apple TV+. Tapi sekarang kita akan menjelajah lebih dalam lagi tentang trailer terbaru dari Godzilla x Kong The New Empire. So Universe, let's talk about it. Setelah kesuksesan 4 film terdahulu yang dimulai dari Godzilla, kemudian Kong Skull Island, Godzilla King of the Monsters, dan Godzilla vs Kong, akhirnya Monsterverse kembali memiliki entry terbaru yang berjudul Godzilla x Kong The New Empire. Sebelumnya juga sudah ada teaser atau first look untuk film ini yang menampilkan kaiju atau Titan baru yang duduk di tahtanya yang dikonfirmasi dia adalah Scar King. Lantas seperti apa first trailer dari Godzilla x Kong ini? Let's break it down. Di awal trailer memperlihatkan seismograf yang mendeteksi terjadinya gempa bumi. Yang kemungkinan besar terjadinya gempa bumi di sini bukan karena pergesekan lempeng bumi atau mungkin aktivitas vulkanik, melainkan karena adanya aktivitas kaiju yang segera keluar dari permukaan. Kemudian berpindah ke scene setelahnya memperlihatkan fasilitas dari Monarch, yang mana sepertinya ini merupakan sebuah terowongan yang menjadi jalan masuk menuju ke Hollow Earth. Sekedar disclaimer saja, pada saat nge-breakdown trailer ini saya baru menonton Monarch Legacy of Monsters sampai di episode kedua, dan sejauh ini kita mendapatkan sebuah cerita awal dari series tersebut mengenai upaya atau proyek pemerintah yang mencoba untuk mengebor bumi, dan proyek tersebut dirahasiakan. Dengan diperlihatkannya jalan masuk menuju ke Hollow Earth dalam trailer ini, artinya memang ada lebih dari satu akses masuk menuju ke lokasi tersebut. Perhatikan di bagian sekelilingnya dipasangi pilar-pilar yang sepertinya digunakan untuk mencegah hal-hal lain yang tidak diinginkan untuk tersedot ke dalam lubang yang terlihat di tengah pilar-pilar tersebut. Of human civilization, we believed that life could only exist. Berpindah ke scene berikutnya, kita beralih ke piramida Mesir yang kemudian dilanjutkan dengan aktivitas seismometer yang terdeteksi yang ternyata merupakan awal kemunculan dari kaiju di lokasi tersebut. Lokasi ini mengingatkan saya terhadap Easter eggs yang bisa kita temukan dalam film Godzilla King of the Monsters, di mana di Mesir sebenarnya ada sebuah outpost dari Monarch, yaitu Monarch Outpost 65, yang merupakan tempat Monarch mendeteksi keberadaan kaiju yang lain yang bernama Titanus Sekhmet. Ini diperlihatkan melalui ukuran kuno yang terinspirasi dari ilustrasi singa bersayap dari mitologi Babilonia. Namun yang jelas dalam trailer ini kita justru diperlihatkan kemunculan kaiju protagonis kita yang adalah Kong. Entah apa yang membuat Kong berada di lokasi ini. Lagi pula ada sesuatu hal yang aneh, yaitu kemunculan tangan Kong disertai dengan perangkat yang mirip seperti armor, sehingga menyebabkan trailer ini vibes-nya terlihat sangat mirip seperti vibes film-film Transformer garapan Michael Bay. Mungkinkah di lokasi ini Kong sempat terlibat perseteruan dengan Titanus Sekhmet? Menariknya, di dalam permukaan gurun yang akhirnya berlubang tersebut, kita melihat sekilas cahaya biru berpendar yang mengingatkan kita terhadap energi atomic breath milik Godzilla. On the surface of our planet, adegan di awal trailer ini juga diikuti dengan suli suara seorang wanita yang menjelaskan bahwa untuk peradaban manusia dipercaya kehidupan hanya ada di permukaan bumi. Namun ternyata mereka salah, dan ini dibuktikan dalam film Godzilla vs Kong, di mana ternyata memang ada kehidupan di Hollow Earth. Namun sejauh ini yang kita ketahui, kehidupan di Hollow Earth kemungkinan hanya mencakup kehidupan kaiju. Masih belum ada bukti ada kehidupan lain di Hollow Earth, dan di trailer ini sepertinya akan lebih memperjelas kehidupan lain yang terdapat di Hollow Earth, yang juga kemungkinan ada kehidupan manusia di sana. Adegan kemudian beralih ke Hollow Earth yang memperlihatkan segerombolan kaiju yang bernama Leafwings yang merupakan sebuah spesies reptil monster dan pertama kali muncul dalam film Kong Skull Island. Lalu kemudian muncul sekilas dalam film Godzilla King of the Monsters dan akhirnya muncul lagi secara jelas dalam film Godzilla vs Kong. Desainnya mirip kelelawar atau Pterosaurus, di mana mereka sebenarnya adalah golongan predator udara yang berbahaya dan mereka adalah omnivora. Sementara di permukaan kita bisa melihat seekor kaiju yang lain yang kemungkinan besar itu adalah
adalah Kong. Adegan ini sepertinya menjelaskan bahwa Kong sedang berada dalam sebuah misi, namun berakhir di mana dia akhirnya dikejar oleh segerombolan kaiju yang lain di belakangnya. Masih belum jelas kaiju apa yang mengejar Kong di sini. Terlihat dari jauh sangat mirip seperti Dead Jackals yang pernah diperkenalkan dalam komik Monsterverse yang berjudul Skull Island: The Birth of Kong. This world has more secrets than we could possibly imagine. Berpindah ke scene selanjutnya memperlihatkan Kong yang melompat dari tebing, dan di sini Kong masih belum memiliki armor di salah satu lengannya. Terdapat perbedaan mencolok dari desain Kong dalam film ini dengan desain Kong dalam film Godzilla vs Kong, di mana di sini terlihat Kong memiliki lebih banyak bulu dan bahkan juga janggutnya jauh lebih panjang. Lalu kemudian masih di Hollow Earth kita melihat Kong berlari dengan cepat diikuti dengan sebuah kendaraan yang kemungkinan besar merupakan versi modifikasi lebih canggih dari HIV, yang merupakan kepanjangan dari Hollow Earth Aerial Vehicle, yang memang diciptakan untuk mengeksplorasi Hollow Earth dan pertama kali diperkenalkan dalam film Godzilla vs Kong. Lalu berpindah ke scene selanjutnya, di mana sebuah gerbang terbuka dan di dalamnya ternyata ada Dr. Eileen Andrews yang diperankan oleh Rebecca Hall. Sementara di belakangnya terlihat seorang karakter baru yang diperankan oleh Dan Stevens, yang menurut bocoran karakter ini bernama Trapper. Sementara di belakangnya kita bisa melihat Barney yang kembali diperankan oleh Brian Tyree Henry. Sekedar mengingatkan saja, Dr. Eileen Andrews sendiri sebenarnya merupakan karakter ilmuwan yang pertama kali muncul dalam film Godzilla vs Kong, yang kemudian mengulangi kembali perannya dalam film ini, sama halnya dengan Barney Hayes yang juga merupakan karakter yang pertama kali diperkenalkan dalam film Godzilla vs Kong, yang melakukan tindakan spionase terhadap perusahaan Apex Cybernetics, dan dia mengelola sebuah podcast yang bernama Titan Truth sambil mengungkapkan teori konspirasinya dan membagikan informasi apapun yang dia dapatkan tentang Apex Cybernetics. Karakter ini sebenarnya merupakan referensi untuk Ben Hayes yang merupakan karakter dari film remake King Kong pada tahun 2005. Kita kemudian beralih ke adegan ketika Kong berada di sebuah lokasi berkabut di mana dia sudah bersiap dengan kapak dorsalnya. Senjata ini pertama kali ditemukan oleh Kong ketika dia menjelajahi Hollow Earth dan menemukan kapak ini tertanam di tengkorak Titan yang tidak dikenal di Hollow Earth. Lalu kemudian digunakan oleh Kong dalam pertempuran melawan Godzilla. Kapak tersebut memungkinkan Kong menahan dan menyerap atomic breath milik Godzilla sebelum menggunakan kembali energi yang diserap tersebut untuk menyerang balik. Dalam adegan ini sepertinya Kong mengira kalau dia akan bertemu dengan musuh yang jauh lebih kuat, yang kita asumsikan sebagai Scar King, yang mana kabarnya Scar King ini adalah kaiju primata yang jauh lebih besar daripada Kong. Namun ternyata yang dihadapi adalah spesies Kong yang jauh lebih kecil dan lucu. Tinggal ditambahin kacamata aja, jadi deh logonya channel ini. Primata kecil yang satu ini sepertinya sangat erat kaitannya dengan Scar King yang sudah diperkenalkan melalui first look teaser sebelumnya, karena memiliki warna yang mirip yaitu orange, serta wajahnya juga terlihat sangat mirip seperti orangutan, di mana Scar King dipercaya sebagai kaiju orangutan, bukan gorila. What is that? That's not Kong. Adegan kemudian beralih memperlihatkan sekelompok orang yang sedang menelusuri Hollow Earth, di mana kemungkinan ini adalah Dr. Eileen Andrews, karakter yang diperankan oleh Dan Stevens, juga kemungkinan ada Jia dan Barney Hayes. Namun karena di sini jumlahnya ada 5, maka kita tidak tahu yang satunya lagi siapa. Yang jelas dari semua karakter yang akhirnya kembali dari film Godzilla vs Kong, masih ada satu lagi yang mungkin kalian harapkan bisa kembali di film terbaru ini, yaitu Madison Russell. Meskipun belum ada kejelasan apakah karakter ini juga masih akan kembali di film terbaru ini atau tidak. Lalu adegan yang berikutnya memperlihatkan karakter Dan Stevens, yaitu Trapper, bersama dengan Dr. Eileen Andrews melihat sebuah jejak tangan di sebuah tebing. Di belakang mereka terdapat kendaraan HIV yang tadi juga sempat kita lihat di awal trailer. Sepertinya Monarch juga membangun outpost di Hollow Earth ini untuk menjelajahi dan mengeksplorasi dunia yang baru saja mereka temukan ini. Diperkuat dari suli suara Dr. Eileen Andrews yang mengatakan bahwa dunia ini memiliki lebih banyak rahasia daripada yang bisa kita bayangkan. Jejak tangan seperti ini juga sebenarnya pernah kita temukan dalam film Kong Skull Island, di mana pada saat itu kita hanya bisa berteori bahwa jejak tangan yang ditemukan di tebing dalam film Kong Skull Island merupakan jejak tangan milik Kong. Namun bisa saja jejak tangan yang terlihat dalam film tersebut sebenarnya bukan jejak tangan milik Kong, melainkan jejak tangan dari Scar King. Apalagi ukurannya dalam trailer film ini jauh lebih besar daripada ukuran jejak telapak tangan Kong. Kita juga bahkan menemukan sebuah menara yang rusak, yang kemungkinan besar merupakan menara yang dibangun oleh Monarch dan dihancurkan oleh Scar King. What could have done this?
Adegan kemudian beralih memperlihatkan Kong menggunakan kapaknya untuk mendarat di sebuah ruangan yang mirip seperti gua kristal yang memiliki energi cahaya yang bermacam-macam warna. Di adegan berikutnya bahkan memperlihatkan tengkorak dari spesies Kong yang sepertinya bisa menjelaskan bahwa lokasi ruangan ini kemungkinan besar adalah penjara bawah tanah, tempat di mana kaiju raksasa menghukum dan bahkan memakan kaiju primata yang lainnya. Adegan ini mengingatkan saya terhadap first teaser dari Godzilla x Kong The New Empire sebelumnya yang memperlihatkan Scar King duduk di singgasananya sementara di hadapannya berhamburan tengkorak-tengkorak kaiju primata lainnya yang sepertinya memang menjadi mangsanya. Adegan berikutnya memperlihatkan sebuah lokasi yang sangat mirip seperti Kong Temple yang diperlihatkan di Hollow Earth dalam film Godzilla vs Kong. Namun dalam lokasi ini dihuni oleh begitu banyak Titanus Kong yang lain yang memperlihatkan bahwa sebenarnya mereka masih memiliki kehidupan di Hollow Earth. Kecuali kalau scene ini justru merupakan sebuah scene flashback. Karena dalam film Godzilla vs Kong kita hanya melihat Kong sendirian di Hollow Earth. Namun saya lebih percaya kalau scene ini merupakan scene yang diambil dari masa sekarang di mana Kong akhirnya berhasil menemukan jejak kehidupan dari spesiesnya. Lalu kemudian scene berlanjut memperlihatkan wajah menakutkan dari Scar King yang juga sempat diperlihatkan dalam first teaser sebelumnya yang sepertinya memang menargetkan seluruh Titanus Kong yang ada di Hollow Earth dan akan dijadikan sebagai mangsanya. Adegan kemudian berlanjut memperlihatkan segerombolan Death Jackal yang juga sempat diperlihatkan sekilas di awal trailer tadi yang terlihat mengejar Kong. Kemungkinan besar adegan ini adalah adegan lanjutan dari awal trailer tadi. Dan kemudian kita kira berpindah ke scene setelahnya yang memperlihatkan bahwa di Hollow Earth ternyata tidak hanya menampung kehidupan primata atau mungkin kaiju, tapi juga ada peradaban manusia. Lokasinya terlihat mirip seperti sebuah peradaban yang terinspirasi dari kombinasi peradaban Aztec dan Mesir. Dan ada kemungkinan mereka ini sebenarnya adalah suku Iwi. Terdengar seperti mengada-ngada? Tunggu dulu, kita balik lagi ke dalam film Kong Skull Island, di mana dalam film tersebut Hank Marlowe terdampar di pulau Tengkorak atau Skull Island pada tahun 1944 dan mereka akhirnya bertemu dengan suku Iwi yang memberikan mereka makanan dan tempat berlindung. Akhirnya terungkap dalam Skull Island The Birth of Kong dan juga Godzilla vs Kong The Official Movie Novelization yang mengatakan bahwa suku Iwi sebenarnya bukan merupakan penduduk asli dari Skull Island. Ribuan tahun yang lalu nenek moyang mereka menghuni Hollow Earth dan menjalin ikatan dengan Kong serta memuja Kong sebagai dewa mereka. Suku Iwi dan Kong akhirnya berkonflik dengan spesies Godzilla dan terlibat dalam sebuah perang besar. Anggota dari spesies Kong yang masih hidup akhirnya bermigrasi ke Skull Island. Kemudian suku Iwi mengikuti mereka. Nah, inilah yang menjadi alasan utama kenapa saya berani mengatakan bahwa kemungkinan besar suku yang menahan Barney dan juga Trapper dalam scene ini adalah suku Iwi. Mereka sepertinya terlihat memanfaatkan energi Hollow Earth sebagai sumber penghidupan mereka. Lalu kita melihat semacam tangga yang sangat tinggi yang mengingatkan kita terhadap film Godzilla King of the Monsters ketika Dr. Serizawa menaiki tangga untuk menemui Godzilla di tempat dia beristirahat dan merecharge energi radiasinya. Adegan ini membawa kita kepada sebuah asumsi bahwa jangan-jangan di titik ini suku Iwi akhirnya sudah bisa berdamai dengan Godzilla, apalagi setelah event Godzilla vs Kong kemarin di mana Kong dan Godzilla akhirnya membangun aliansi bersama dan suku Iwi membantu Godzilla untuk menyediakan tempat di Hollow Earth untuk mengisi ulang energi radiasinya, di mana energi radiasi yang kita lihat di lokasi ini berwarna pink atau magenta. Dan inilah yang bisa saja menjelaskan kenapa Godzilla dalam film Godzilla x Kong The New Empire akan memiliki energi atomic breath yang berbeda dengan di film-film sebelumnya. Kong can't stop this on his own. Adegan berikutnya kembali ke permukaan di mana kita bisa melihat seseorang akhirnya diinjak oleh seekor Titan yang memiliki kaki mirip seperti kepiting. Masih belum jelas lokasinya di mana, namun kalau kita lihat dari arsitektur di belakangnya bergaya arsitektur Romawi. Namun yang anehnya di sebelah kanannya kita bisa menemukan bendera Brasil. Jadi apakah ini di Italia atau di Brasil? Lalu adegan kemudian memperlihatkan wajah ketakutan Kong sambil sulih suara mengatakan bahwa Kong tidak bisa menghentikannya sendiri, yang menandakan bahwa ini akan menjadi
menjadi awal dari aliansi bersama atau teaming up antara Godzilla dan Kong untuk menghentikan ancaman yang ditebar oleh Scar King. Dan akhirnya adegan berpindah memperlihatkan Jia yang kembali diperankan oleh Kelly Hotel yang akhirnya menaiki anak tangga yang kita tadi lihat di peradaban suku Iwi di Hollow Earth dan menjangkau sumber energi di peradaban tersebut. Dan sepertinya energi radiasi tersebut bereaksi di tangannya. Tapi jangan pernah berharap kalau Jia akan menjadi superhero dalam film ini. Itu terlalu mengada-gada. Tapi mungkin saja Jia akan kembali menjadi jembatan komunikasi antara dirinya dengan Godzilla setelah sebelumnya dia menjadi jembatan komunikasi antara Monarch dengan Kong. Dan kali ini Jia kembali akan memiliki peran yang sangat penting untuk berkomunikasi dengan Godzilla untuk membantu Kong menghentikan ancaman yang ditebar oleh Scar King. Adegan selanjutnya memperlihatkan lokasi di Arktik dengan suli suara dari Dr. Eileen Andrews yang mempertegas bahwa Kong tidak akan sendirian. Dan kemudian kamera beralih memperlihatkan Godzilla yang sedang dalam mode hibernasi di sebuah gua yang mana kemungkinan besar ini merupakan gua kristal yang tadi kita lihat di scene sebelumnya dengan percampuran energi berwarna magenta atau pink dan warna biru yang merupakan warna energi atomic breath yang kita lihat selama ini dalam film-film Monsterverse. Dan sepertinya Godzilla menggunakan energi radiasi dari Hollow Earth ini untuk berevolusi menjadi lebih kuat untuk melawan Scar King. Dan kebangkitannya dimulai dari wilayah Arktik ini. Kemunculan Godzilla dari permukaan es sendiri mengingatkan kita terhadap kemunculan Godzilla dalam film King Kong vs Godzilla di lokasi yang sama. Dan kemudian kita melihat Godzilla mengaum sambil memperlihatkan energi atomic breath-nya yang berwarna magenta atau pink. Sementara di bagian atasnya kita bisa melihat sebuah helikopter yang mana ini merupakan fasilitas keamanan dari Monarch untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan oleh manusia. Karena Godzilla bisa saja lepas kendali dan mungkin bisa menjadi ancaman baru alih-alih mengatasi ancaman yang dimunculkan oleh Scar King. Dan adegan kemudian beralih memperlihatkan ekspresi menakutkan dari Scar King, di mana sepertinya dia memiliki sebuah senjata yang terbuat dari tulang yang bisa saja dijadikan sebagai sebuah cambuk. Adegan kemudian beralih di mana Scar King akhirnya mendarat di lokasi Titanus Kong, di mana Scar King sepertinya bersiap untuk memangsa mereka semua. Terlihat ekspresi ketakutan dari kelompok Titanus Kong menghadapi kedatangan Scar King. Kemudian adegan berpindah memperlihatkan Scar King akhirnya tiba di permukaan dan sepertinya dia mendarat di sebuah lokasi yang banyak diasumsikan orang sebagai Brazil. Sebelumnya ada bocoran yang mengatakan bahwa adegan pertarungan puncak antara Scar King menghadapi Godzilla dan Kong akan berlangsung di negara tersebut. Hal ini sejalan dengan poster yang dirilis untuk promosi film ini yang memperlihatkan landmark kota Rio de Janeiro, yaitu patung Yesus Kristus yang terletak di Gunung Corcovado setinggi 710 meter dan menjadi simbol umat Kristen, utamanya untuk umat Katolik. Lalu kemudian adegan kembali berpindah memperlihatkan Godzilla akhirnya menggunakan atomic breath-nya dengan energi radiasi terbaru yang sepertinya akan menjadikan Godzilla jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya. Lalu kemudian Godzilla menggunakan atomic breath-nya tersebut untuk menyerang lawannya. Kita juga sekilas melihat auman Kong dan dilanjutkan teaming up kedua Titans ini, di mana Godzilla muncul dari permukaan sementara Kong mendarat. Dan ini adalah scene yang sangat aneh ketika kita melihat Godzilla bisa berlari. Dan sepertinya lokasinya ini berada di Hollow Earth karena kembali kita melihat elemen kristal yang berwarna hijau di belakang mereka. Namun sepertinya ini adalah lokasi yang berbeda dari gua yang ditemukan oleh Kong di adegan sebelumnya. Mungkin satu hal yang bisa menjelaskan kenapa Godzilla bisa berlari dengan cepat dalam adegan ini adalah karena pengaruh gravitasi yang mungkin berbeda di Hollow Earth dengan di permukaan bumi. Entahlah, dalam adegan ini akhirnya juga kita kembali diperlihatkan Kong akhirnya memiliki lengan mekaniknya yang seperti terlihat di awal trailer tadi. Satu hal yang bisa menjelaskan kenapa Kong bisa mendapatkan lengan mekanik ini selain untuk memperkuat serangan tinjunya, kemungkinan besar di satu titik Kong mengalami cedera parah di salah satu lengannya akibat pertemuan pertama kalinya dengan Scar King. Dan Dr. Eileen Andrews dan kru Monarch yang membantunya untuk
mendapatkan lengan mekanik tersebut, sehingga membantu Kong untuk ikut terlibat dalam pertarungan melawan Scar King di mana dia team up dengan Godzilla. Trailer ini akhirnya ditutup dengan penampakan kembali bayi Scar King yang dilihat oleh Gia dan juga Bernie, di mana Bernie menyebutnya sebagai mini Kong. Lalu kemudian primata kecil ini memukul-mukul dadanya sebagaimana layaknya Kong melakukan hal yang sama. Kemungkinan besar primata kecil ini akan menjadi plot point yang sangat besar dan sangat penting dalam perseteruan antara Scar King dan Godzilla bersama dengan Kong. Is that a mini Kong? Trailer yang sangat luar biasa dari Godzilla X Kong The New Empire yang tentu saja menjadi salah satu film yang patut untuk kita tunggu tahun depan. Kalau ada detail lain yang mungkin kalian temukan dan kita tidak bahas di video trailer breakdown kita kali ini, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah ya Universe. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan juga terima kasih banyak buat kalian yang sudah bergabung di membership untuk channel ini, dan terima kasih buat kalian yang sudah bersedia untuk memberikan super thanks-nya, dan mohon maaf atas keterlambatan saya membuat konten karena harus recovery terlebih dahulu. So, it's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.